Salam damai untuk Papua. Salam waras. Salam waras. Salam waras, Pak. Selamat siang semua saudara-saudariku seiman di Rom maupun di seluruh tanah air. Selamat siang. Salam. Saya kemarin juga sudah bersuara waktu Pak Kace ditahan. Saya minta kalau tidak salah di Pak 88 di sini maupun di Pak Parianto, saya sudah bersuara. Kalau memang Pak Kace ditahan, saya minta keadilan kepada Kapolri Pak Yaya Waloni juga ditahan. Puji Tuhan, saya terima kasih. Saya sudah bersyukur, lega sedikit. Lega sedikit ya? Iya. Ya, kalau bisa itu Abdul Somad, terus siapa ini? Saudara satu Ambon itu siapa? Kainama. Kainama Kaimana kah itu. Saya nonton videonya, saya nonton langsung, jadi saya dengar sendiri itu. Dia bilang Tuhan Yesus itu masuk neraka, jadi umat Kristen semua akan masuk neraka. Itu dasarnya di mana dia katakan seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perkataan itu, saya mohon Bapak Kapolri tolong Pak Kaiman itu juga ditahan itu. Dipanggil dan ditanyakan itu. Karena tanpa dalil mereka ngomong begitu. Karena Pak Kace ini kan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Somad itu. Asal ngomong saja tanpa dasar itu, bilang di salib itu ada jin. Nah, karena Pak Kace ini dia sudah ilmu di sebelah itu dia sudah kuasai, sehingga dia tahu, wah, ini Abdul Somad ini asal bicara tanpa dasar. Dalilnya tidak ada. Yang sebenarnya yang ada dalilnya itu di dalam kitabnya sendiri. Akhirnya Pak Kace ini hanya menanggapi. Itu. Jadi tapi saya sudah mengikuti dari awal. Jadi MUI ini bukan karena itu, tapi saya sebelum mereka bersuara atau melapor ke kepolisian itu saya sudah nonton itu. Dari MUI ada yang berbicara itu. Karena mereka itu sudah panik. Karena dari umat dari sebelah sebanyak yang pindah ke Kristen, itu utamanya itu alasan mereka yang pertama itu. Jadi dari orang MUI saya lupa namanya waktu itu. Saya sendirian nonton langsung itu. Dia bicara cari jalan dengan ya. Anwar Abbas kali Pak. Ya, jadi dia bicara saya dengar sendiri itu. Jadi setelah itu dia bicara itu, dia bilang nanti besok berapa hari kemudian mau pertemuan di Jakarta kah, di mana kah itu pemimpin umat Islam semua. Setelah itu dari situ memutuskan untuk dengan alasan itu menahan Pak Kace. Saya tahu persis itu perjalanan, saya ikuti itu. Jadi bukan masalah ini penghinaan di sisi mana penghinaan kalau Pak Kace. Semua Pak Kace ngomong itu semua pakai dalih semua. Itu. Jadi persoalan dasar mereka itu terutama itu hanya karena mereka melihat dari saudara-saudara kita dari sebelah ini semua lari gabung dengan kita semua. Dari situ mereka bingung cari jalan bagaimana caranya. Itu tujuan utamanya itu. Karena saya mengikuti itu, Pak. Jadi kesempatan ini saya gunakan waktu bersuara untuk kepada Bapak Presiden, tolong SKB 3 Menteri itu jadi penyakit di Republik ini. Wah, jaringannya terputus. Iya. Isinya itu untuk masalah tempat ibadah, tapi dari umat-umat saudara-saudara kami dari Muslim ini masalah orang ibadah juga dasarnya di situ. Sedangkan isinya itu masalah tempat ibadah, pendirian tempat ibadah. Sedangkan untuk umat beribadah itu tidak ada larangan di dalam undang-undang itu. Tapi malah mereka gunakan itu lagi untuk umat yang beribadah diusir larang segala macam, itu pakai dasarnya di situ. Padahal isinya itu tidak ada. Isinya itu hanya untuk melarang tempat diatur untuk pendirian tempat ibadah. Itu di mana-mana itu.
kami dari Papua itu lihat itu kasihan itu saudara-saudara kami di seluruh dari Jawa Timur sama Jawa Barat ini diperlakukan kayak apa itu. Mereka ikut warga negara Indonesia, kenapa tidak apa ini larang-larang begitu? Sedangkan kamu orang Muslim datang bangun tempat ibadah di Papua, di sini kami orang Papua tidak pernah larang. Kalau kamu kalau memang ini SKP 3 Menteri ini tidak dicabut, ya namanya kesabaran manusia itu ada batasnya. Kamu bakar gereja kita diam, terus kamu larang mendirikan tempat ibadah kita diam. Lama-lama nanti di Papua ini kami akan larang itu pendirian tempat ibadah umat Muslim itu. Selama ini kami diam, kami tidak pernah bermusuhan dengan saudara-saudara kami agama seberang. Jadi jangan kamu di Jakarta sana bikin penyakit untuk merembet kemana-mana termasuk di Papua nanti. Jadi tolong, sekali lagi tolong Menteri Agama dengan Pak Presiden tolong. SKP 3 Menteri itu jadi penyakit di Republik ini, tolong dicabut itu. Mantap. Papua. Ya, Papua Jaya ya. Papua diberkati Tuhan. Pak ini apa? Oke. Siapa Yaya Waloni ini? Yaya Waloni itu harus jangan penghinaan saja, tapi termasuk dia penipuan itu. Dia katakan mendirikan jadi dosen di sini, dosen pernah di mana, kosong dia itu. Itu tolong pihak Barreskrim tolong minta datanya di Pendeta Esra Soro, ada di Pendeta Esra Soro ada itu. Dia itu penipuan. Jadi penghinaan termasuk penipuan itu. Kalau Pak KKC itu ada dalilnya. Yaya Waloni mana pernah ada dalil, hanya asal bunyi saja. Sementara mungkin itu saja. Luar biasa. Pak, terima kasih atas kesempatan waktunya, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Papua Wanimbo. Salam waras. Oke, sebelum ke Ibu Sufiatul, ya kita nanti terakhir lah Ibu Sufiatul ya. Silakan Kebenaran Sejati. Halo Kebenaran Sejati. Shalom Pak Shalom, shalom. Palapan, shalom Piong. Salam waras. Shalom Sofiatul dan kawan-kawan semua ya. Jadi hari ini kita ya semakin dibukakan ya tentang kebenaran demi kebenaran. Nah, ada beberapa hal yang saya mau apresiasi. Pertama sudah tentu kepada Kepolisian Republik Indonesia ya, sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya kan. Nah, kalau tidak salah kemarin Yaya Waloni juga diangkut ke Prodeo. Nah, namun dari sisi saya masih ya kita jangan cukup puas diri, ya kita apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kalau kita perhatikan ke pengalaman lalu-lalu gitu ya, sepertinya cuma jangan sampai cuma hanya ya daripada nanti ada gejolak ini gejolak itu, jadi ya Waloni diangkut juga. Tapi enggak, mohon kepolisian itu diusut tuntas semuanya, karena ini termasuk salah satu yang mengobrak-abrik ya NKRI. Nah, jadi NKRI harga mati. Nah, kita pakai momen ini ya untuk usut tuntas siapa saja yang selama ini mendiskreditkan, maksudnya menista agama gitu ya, karena kita semua di negeri ini ada 6 agama yang diresmikan dan juga undang-undang juga menjamin kebebasan beragama. Jadi ya masing-masing menganggap agamanya paling benar sih sah-sah aja. Tapi untuk kalangan sendiri, tapi tidak untuk dipaksakan kepada pihak lain gitu loh. Sehingga menjelek-jelekan agama lain. Ya. Jadi melalui momen ini Kapolri juga Pak Presiden Joko Widodo ya usut tuntas semuanya ya, karena justru dari persoalan agama ini boleh katakan mempertaruhkan NKRI kita gitu loh ya. Itu pertama ya, jangan sampai ini Yahya Waloni cuma hanya sebagai pemanis doang gitu loh ya, karena Pak KC ya ditangkap, yang mana Pak KC tadi sudah sampaikan dengan dalil-dalil semua, jadi bukan aspun ya asal bunyi, sementara yang lain cuma hanya
bunyi-bunyi doang, dalilnya nggak ada. Jadi jangan sampai cuma hanya pemanis, tapi usut tuntas semuanya ya, supaya kerukunan beragama boleh tetap ada gitu loh di negeri kita ini ya, yang mana kita bisa alami zaman sebelumnya. Nah, kita pasti mengimpikan semuanya itu bisa kembali seperti semula gitu ya. Jadi apresiasi pertama untuk pemerintah dalam hal ini Kapolri ya, sudah melakukan tanggung jawab pertama dengan baik. Yang kedua, kita harus apresiasi ya pada Ustadz Miftah gitu ya, yang mana dia bisa melihat dengan gamblang ya, jadi bisa memaparkan itu. Nah, semoga pemuka agama di negeri kita ini mendeladani Ustadz Miftah gitu loh. Jadi semua mesti dilihat dengan ya, artinya dari sisi keilmuan lah ya, bukan hanya berdasarkan emosi atau kekuasaan ya, artinya karena berkuasa atau gimana. Jadi dengan sesuka hati ya, karena negara kita adalah negara hukum. Nah, itu saja sementara dari saya, Pak Pavel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kebenaran Sejati.